Ini adalah kisah tentang Jaka, seorang pria biasa yang jatuh cinta pada wanita misterius, tanpa tahu bahwa istrinya adalah siluman babi yang menyembunyikan rahasia kelam di balik wajah cantiknya. Sebuah cinta yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk ketika kebenaran mulai terungkap. Di desa terpencil bernama Gunung Sirna, hidup seorang pemuda bernama Jaka. Seorang pemburu yang hidup sederhana, Jaka dikenal sebagai pria pekerja keras, tetapi kesepian sejak kehilangan kedua orang tuanya. Suatu hari, saat berburu di hutan, Jaka mendengar tangisan wanita. Dengan penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang wanita cantik, Sekar, yang terjatuh di dekat jurang kecil. Sekar mengaku tersesat. Ia tampak lemah, membuat Jaka merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Jaka menawarkan perlindungan di rumahnya, hingga Sekar merasa lebih baik. Sekar, dengan senyum lembut, menerima tawaran itu. Setelah menolong Sekar, Jaka memutuskan membawanya pulang ke rumahnya. Sekar adalah gadis yang lembut, ramah, dan pandai beradaptasi. Dalam waktu singkat, ia sudah terbiasa dengan kehidupan di rumah sederhana Jaka. Ia membantu Jaka memasak, membersihkan rumah, dan bahkan menjahit pakaian. Kehadirannya membuat rumah Jaka yang sepi terasa hidup. Namun, keberadaan Sekar di rumah Jaka tidak luput dari perhatian warga desa. Dalam tradisi desa itu, sangat tidak pantas bagi seorang pria dan wanita yang belum menikah untuk tinggal bersama, meski alasannya karena menolong. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar dan sawah. Warga, terutama para tetua, merasa situasi ini harus segera diselesaikan. Suatu malam, para tetua desa mendatangi rumah Jaka. Seorang tetua yang dihormati, Pak Wirya, berkata dengan suara berat, "Jaka, kami menghargai niatmu menolong Sekar. Namun, seorang pria dan wanita yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan adalah hal yang memalukan bagi desa ini. Jika kalian saling mencintai, sebaiknya kalian menikah." Jaka, yang memang telah jatuh cinta pada Sekar, menoleh kepadanya. Dengan malu-malu, Sekar mengangguk. Keputusan itu dibuat malam itu juga. Pernikahan akan diadakan secara sederhana di rumah Jaka. Setelah didesak warga desa untuk menikah, Jaka dan Sekar akhirnya mengadakan pernikahan sederhana di halaman rumah Jaka. Para warga desa hadir, membawa makanan dan membantu mendekorasi dengan daun kelapa dan bunga desa. Sekar mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri, sementara Jaka mengenakan pakaian tradisional pria desa. Meski upacara itu sederhana, kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pernikahan, mereka diwarnai dengan kebahagiaan. Sekar menjadi istri yang rajin dan penyayang, mengurus rumah dan membantu Jaka di ladang. Warga desa yang awalnya mencurigai Sekar mulai menerima kehadirannya, melihat bagaimana ia membuat kehidupan Jaka menjadi lebih baik. Namun, ada satu hal yang aneh. Setiap malam bulan purnama, Sekar selalu mengurung diri di kamar. Ia melarang Jaka untuk mendekat atau mengetuk pintu. "Ini demi kebaikanmu," kata Sekar suatu malam, dengan nada lembut tetapi penuh ketegasan. Jaka, yang mencintai Sekar dengan tulus, memutuskan untuk tidak mempertanyakan hal itu. Ia menghormati privasi istrinya, meski rasa penasaran perlahan mulai menguasai pikirannya. Ia sering duduk di depan pintu kamar Sekar, mendengar suara langkah-langkah kecil atau suara-suara yang samar, tetapi ia tetap menahan diri untuk tidak masuk. Setelah beberapa bulan menikah, Sekar mengandung anak pertama mereka. Jaka sangat gembira mendengar kabar itu, dan ia segera mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut bayi mereka. Namun, bersamaan dengan kabar bahagia itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Ternak warga sering hilang tanpa jejak, dan beberapa ditemukan mati dengan bekas luka gigitan besar. Babi hutan mulai berkeliaran di sekitar rumah Jaka, meskipun binatang itu biasanya takut mendekati pemukiman manusia. Suara aneh sering terdengar di malam hari, membuat warga desa ketakutan. Kejadian kedua lebih mengkhawatirkan. Pak Manan, seorang petani tua, mengaku melihat bayangan besar dengan bentuk yang tidak wajar di dekat kandang sapinya. Ketika ia mendekat,
sapinya sudah mati, dengan bekas luka gigitan besar di lehernya. Warga mulai merasa takut. Bisik-bisik tentang gangguan makhluk halus mulai menyebar. Beberapa warga mulai mencurigai bahwa keluarga Jaka membawa sial. Mereka berbisik-bisik di pasar dan mulai menghindari Jaka dan Sekar. Meski Jaka berusaha membela diri dan mengatakan bahwa semua itu hanya kebetulan, desakan dan tatapan curiga warga mulai mengusiknya. Jaka dan Sekar juga merasakan perubahan di malam hari. Terkadang mereka mendengar suara langkah berat di luar rumah, seperti makhluk besar yang sedang mengintai. Namun, setiap kali Jaka membuka pintu untuk memeriksa, ia hanya menemukan halaman yang kosong. Sekar mulai terlihat gelisah, terutama di malam-malam tertentu ketika bulan purnama bersinar terang. "Sekar, ada apa sebenarnya?" tanya Jaka suatu malam ketika ia melihat istrinya duduk meringkuk di sudut kamar. Wajahnya penuh ketakutan. Sekar menggeleng, tidak menjawab. Ia hanya berbisik, "Aku tidak tahu, Jaka. Tapi aku merasa sesuatu dari masa laluku sedang mencariku." Jaka mencoba menenangkan istrinya, meski hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Apakah semua kejadian aneh itu ada hubungannya dengan Sekar? Dan jika benar, siapa atau apa sebenarnya Sekar? Pada malam bulan purnama berikutnya, rasa penasaran Jaka memuncak. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kebiasaan aneh Sekar yang selalu mengurung diri di kamar setiap bulan purnama. Malam itu, ia memutuskan untuk mengintip melalui celah kecil di pintu kamar Sekar. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut luar biasa. Di balik pintu, Sekar telah berubah menjadi seekor babi hutan besar dengan bulu hitam lebat. Namun, meski dalam wujud itu, mata Sekar masih sama, lembut dan penuh cinta, tetapi kini dipenuhi rasa bersalah. Jaka mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Sekar, wanita yang ia cintai, bukan manusia seperti yang ia pikirkan. Namun, di tengah rasa bingung dan takut, ia juga merasa kasihan pada Sekar. Wujud itu tidak mengubah cinta yang ia rasakan, tetapi membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah ia nikahi? Keesokan harinya, Sekar bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Jaka, meskipun hatinya diliputi kebingungan, memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi istrinya. Namun ia tahu, rahasia ini tidak akan bisa ia simpan selamanya. Di bawah langit senja yang memancarkan cahaya keemasan, Sekar berdiri dengan tatapan kosong ke arah cakrawala. Rambutnya yang panjang tertiup lembut angin sore. Di kejauhan, Jaka berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya menyimpan keraguan dan kesedihan yang tak terucapkan. Ada jarak di antara mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di hati. Suasana pedesaan yang damai terasa begitu sunyi, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit desa Gunung Sirna. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma basah dari hutan. Jaka duduk di depan rumah, memandang bintang-bintang dengan pikiran yang kacau, setelah melihat wujud asli Sekar beberapa malam sebelumnya. Di dalam kamar, Sekar tertidur lemah setelah kehamilannya semakin besar. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Udara di sekitar Jaka menjadi dingin dan berat. Dari kegelapan pepohonan, muncul bayangan besar yang semakin jelas mendekat. Raja Siluman Babi. Sosoknya tinggi, dengan mata merah menyala, taring panjang, dan tubuh besar yang diselimuti aura kegelapan. Jaka segera berdiri, tangannya mengepal meski tubuhnya gemetar. Raja Siluman. Manusia, kau telah melangkah terlalu jauh. Kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah kau sentuh. Jaka menelan ludah, suaranya bergetar ketika ia mencoba berbicara. Sekar, dia tidak pernah menyakitiku. Aku mencintainya dengan tulus. Jika aku salah, hukumlah aku, bukan dia. Raja Siluman mendekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dari Jaka. Matanya yang merah menatap tajam, seolah menusuk ke dalam jiwa Jaka. Raja Siluman,
Sekar telah melanggar aturan dunia kami. Dia adalah siluman yang diasingkan, namun kau, manusia, malah memberikan tempat di hatimu untuknya. Cintamu padanya akan membawa luka, bukan hanya bagimu, tetapi juga bagi desa ini. Jaka mencoba menguatkan dirinya, tetapi kakinya hampir goyah. Jaka, aku tidak peduli dengan asal-usulnya. Aku hanya ingin dia bahagia, kami bahagia. Sang Raja Siluman tertawa kecil, tetapi tawanya dipenuhi nada kegetiran. Raja Siluman, kebahagiaan antara siluman dan manusia adalah kebahagiaan yang sementara. Pada akhirnya, dia akan kembali ke asalnya, dan kau akan ditinggalkan bersama luka yang tak akan sembuh. Ingat ini, manusia. Malam bulan purnama terakhir akan menjadi saat penghakiman. Saat itulah kau akan mengerti bahwa cinta pun memiliki batas. Raja Siluman, jika kau berani melukai Scar atau anak yang dikandungnya, aku sendiri yang akan datang untuk menghabisimu. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, sang Raja Siluman menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan jejak bau tanah basah dan keheningan yang menusuk. Di ambang pintu, Sekar berdiri dengan tubuh gemetar, matanya berkaca-kaca. Sekar, Jaka, aku harus memberitahumu sesuatu. Namun, Jaka berlari menghampiri Sekar, memeluknya erat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mereka berdiri di bawah cahaya bulan, saling menggenggam satu sama lain. Meskipun mereka tahu bayangan takdir semakin dekat, Sekar menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca, seolah menimbang-nimbang sesuatu yang berat di hatinya. Sekar, Jaka, ada sesuatu yang harus kau ketahui sebelum anak kita lahir. Jaka, apa itu Sekar? Kau bisa mengatakan apa saja padaku. Sekar menarik napas panjang, suaranya bergetar ketika ia mulai bicara. Sekar, aku bukan manusia biasa, Jaka. Aku berasal dari dunia siluman. Aku adalah siluman babi yang diusir dari tempatku karena kesalahanku di masa lalu. Jaka terdiam, tetapi genggamannya pada tangan Scar tidak mengendur. Scar, aku datang ke dunia manusia untuk menebus kesalahanku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku hanya akan singgah sebentar, namun aku bertemu denganmu. Kau memberiku rumah, kasih sayang, dan cinta yang tulus. Aku tahu aku salah karena menyembunyikan ini darimu. Air mata mengalir di pipi Scar, tetapi ia mencoba menahan isaknya. Scar, setiap malam bulan purnama, aku harus kembali pada wujud asliku. Aku tahu ini sulit diterima, tetapi aku bersumpah cintaku padamu adalah nyata. Anak kita adalah bukti dari cinta itu. Jaka menundukkan kepala, hatinya terasa berat dan penuh sesak. Namun, perlahan ia mengangkat wajahnya dan menatap Scar dengan mata penuh kasih sayang. Scar, kau mungkin bukan manusia, tetapi kau adalah istriku. Kau adalah wanita yang kucintai, ibu dari anak yang kita nantikan bersama. Aku tidak peduli siapa dirimu atau dari mana asalmu. Bagiku, kau tetap Scar yang kucintai. Scar menangis terseduh-seduh mendengar kata-kata itu. Jaka mendekapnya erat, membiarkan keheningan malam menjadi saksi janji di antara mereka. Scar, terima kasih Jaka. Terima kasih karena telah mencintaiku dengan begitu tulus. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa keharuan yang terasa di udara. Malam itu, di bawah sinar bulan yang samar, cinta antara manusia dan siluman menemukan kejujuran yang paling dalam. Mereka tetap berpelukan erat, seolah mencoba menghentikan waktu, agar momen itu tidak pernah berlalu. Beberapa minggu sebelum kelahiran, Jaka sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut anak pertama mereka. Dengan tangan kasarnya, ia merakit sebuah ayunan kecil dari kayu yang dipotong dan dipahat dengan penuh ketelitian. Selimut bayi rajutan tangan yang masih setengah jadi tergeletak di atas meja kecil. Sekar duduk di teras rumah, tangannya membelai perutnya yang semakin membesar. Wajahnya memancarkan kehangatan, meski matanya menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Ia memandangi Jaka yang sedang bekerja keras dengan senyum lembut. Jaka, kau sudah bekerja terlalu keras.
istirahatlah sebentar." Jaka berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya. Ia menatap Sekar dengan senyum tipis, tetapi ada kekhawatiran yang tersirat di matanya. "Jaka, aku hanya ingin memastikan anak kita memiliki tempat yang nyaman ketika lahir. Aku ingin dia merasa aman dan dicintai sejak pertama kali membuka matanya." Sekar terdiam, menatap wajah Jaka yang lelah namun penuh cinta. Ia tahu betapa tulusnya hati lelaki itu. Dengan langkah pelan, Sekar mendekati Jaka dan duduk di sampingnya. Tangannya yang lembut menggenggam tangan Jaka yang kasar dan penuh luka akibat bekerja keras. "Jaka, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah berhenti mencintai anak kita. Dia adalah bagian terbaik dari kita berdua." Jaka menatap Sekar, merasa ada sesuatu yang disembunyikannya di balik kata-kata itu. Tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan dan menggenggam tangan Sekar lebih erat, seolah tidak ingin kehilangan kehangatan itu. Malam itu, langit diselimuti awan gelap. Angin berhembus kencang, membuat pintu dan jendela rumah kecil Jaka berderit. Di dalam kamar, Sekar terbaring lemah di atas dipan kayu. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi dahinya. Napasnya terengah-engah saat kontraksi datang semakin sering. Jaka duduk di sampingnya, menggenggam tangan Sekar dengan erat. Matanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan, namun ia berusaha tetap tenang. "Sekar, bertahanlah. Aku di sini bersamamu." Sekar tersenyum lemah. Suaranya bergetar saat ia mencoba berbicara. "Sekar, Jaka, apapun yang terjadi, tolong lindungi anak kita. Dia adalah harapan terakhirku." Tiba-tiba, cahaya bulan purnama menembus awan dan menyinari kamar kecil itu. Tubuh Sekar mulai bergetar, dan perlahan, wujud manusianya mulai berubah. Bulu kasar berwarna hitam mulai tumbuh di kulitnya. Wajahnya memanjang, dan tubuhnya bertransformasi menjadi babi hutan besar. Dengan mata yang tetap lembut dan penuh kasih sayang, Jaka mundur selangkah, matanya terbelalak, tetapi ia tidak berlari. Cinta dan janji yang pernah ia ucapkan membuatnya tetap berdiri di sana, meski hatinya bergetar. Sekar, dalam wujud babi hutan, mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati. Dalam kesunyian malam yang diiringi suara angin menderu, akhirnya terdengar tangisan kecil yang nyaring. Di antara tubuh Sekar yang lemah, lahirlah seorang bayi manusia laki-laki. Bayi itu tampak sehat, kulitnya kemerahan, dan matanya yang kecil memancarkan kilau kehidupan. Jaka segera mengambil bayi itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan selimut yang sudah ia rajut dengan penuh cinta. Setelah melahirkan anaknya, Sekar menangis terseduh-seduh. Ia tahu waktunya di dunia manusia telah berakhir. Kehadirannya di desa telah membawa bencana, panen gagal, ternak hilang, dan rasa takut yang menyelimuti penduduk. Ia tidak ingin lagi membahayakan Jaka dan anak mereka. "Jaka," ujar Sekar dengan suara bergetar. "Aku harus pergi. Kehadiranku hanya membawa kesialan bagi desa ini. Tolong, rawat anak kita dengan kasih sayang. Jangan biarkan dia merasa kehilangan ibunya." Jaka menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Meski merasa dikhianati oleh kenyataan bahwa Sekar adalah siluman, ia tidak bisa membenci wanita yang telah memberinya cinta tulus. "Sekar, kau tetap istriku, ibu dari anak kita. Aku berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Tapi, apakah tidak ada cara agar kau tetap di sini?" Sekar menggeleng lemah. "Dunia kita berbeda, Jaka. Jika aku tetap tinggal, anak kita akan terjebak di antara dua dunia, dan itu tidak adil baginya." Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Kabut perlahan menyelimuti desa, dan dari dalam bayangan pepohonan muncul sosok besar. Raja siluman babi, dengan tubuh kekar dan mata merah menyala. "Sekar," panggil Raja Siluman dengan suara dalam yang menggema. "Waktumu di dunia manusia telah habis. Kau telah melanggar aturan, dan sekarang kau harus kembali."
Sekar menundukkan kepala, mengerti bahwa ia tidak punya pilihan. Ia memandang Jaka untuk terakhir kalinya, air mata mengalir di pipinya. Jaga dirimu, Jaka, dan cintai anak kita seperti aku mencintainya. Dengan langkah berat, Sekar berjalan menuju Raja Siluman yang menunggunya di tepi hutan. Kabut semakin tebal, menutupi tubuh Sekar perlahan-lahan. Sebelum benar-benar menghilang, Sekar menoleh sekali lagi ke arah Jaka dan anak mereka, seolah ingin mengingat wajah mereka untuk terakhir kali. Raja Siluman membalikkan badan, membawa Sekar masuk ke dalam hutan yang gelap. Dalam sekejap, kabut menelan mereka berdua, meninggalkan Jaka berdiri di sana, memeluk anaknya dengan hati yang hancur. Meski kehilangan, Jaka berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga anak mereka dengan penuh kasih sayang, seperti yang Sekar minta. Setiap malam bulan purnama, ia akan berdiri di tepi hutan, berharap bisa melihat bayangan Sekar, meski hanya untuk sesaat.